Yang pertama niat, ya. Yang kedua menghadap kiblat. Yang ketiga menutup. Yang keempat suci, ya. Baju membuat empat. Kemudian sholat dengan 4 kali takbir. Sholat dengan 4 kali takbir. Adapun imam, kalau si mayat itu adalah mayat laki-laki, maka yang sunnah ya imam berdiri di kepalanya. Tapi kalau mayat itu mayat perempuan, yang sunnah itu berdiri di tengah. Tapi kalau misalnya mayatnya ada 3, yang satu laki-laki, yang 2 perempuan, yang ketiga anak-anak, maka kita jejerkan, ya. Ini laki-laki di depan. Surkan lagi. Kemudian yang kedua wanita, seperti ini. Paham enggak? Selanjutnya anak kecil di sebelah sini. Nah, imam karena ini laki-laki, dia berdiri di sini kan? Di kepalanya laki-laki. Makanya jenazah perempuannya itu dijadikan ke atas sedikit supaya tepat di mana? Di tengah. Kalau ini ternyata jenazahnya lebih dari 1. Ya. Kemudian imam bertakbir Allahu Akbar dengan mengangkat tangan. Lalu membaca Al-Fatihah. Dan yang sunnah membaca Al-Fatihah itu tidak dikeraskan, tapi dengan disirkan. Kemudian imam kembali bertakbir. Terjadi ikhtilaf para ulama. Apakah disunnahkan mengangkat tangan di takbir kedua, ketiga, dan keempat? Yang sahih dan yang rajih bahwa yang sunnah mengangkat tangan itu hanya di takbir yang pertama saja. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas, dan hadis ini hasan, bahwa Rasulullah SAW ya mengangkat kedua tangannya di takbir yang pertama, thumma la ya'ud, setelah itu Rasulullah tidak mengangkat lagi. Ya. Namun sebagian ulama mengatakan boleh bertakbir di setiap takbir berdasarkan riwayat Ibnu Umar, bahwa Ibnu Umar ya ketika sholat jenazah beliau mengangkat tangan setiap kali takbir. Ya, maka saya katakan yang utama adalah takbir itu, mengangkat tangan itu hanya di takbir yang pertama. Tapi kalau dia mau mengangkat tangan setiap kali takbir boleh. Allahu a'lam. Kemudian ikhwatul Islam, selesai sholat mendoakan. Yang pertama ya, rakaat pertama baca apa? Al-Fatihah. Rakaat kedua bersalawat kepada Nabi SAW dengan salawat yang diajarkan Rasulullah seperti dalam tahiyat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian takbir lagi Allahu Akbar yang ketiga, kemudian mendoakan. Bisa dengan doa yang panjang, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya. Dan selanjutnya. Kemudian selanjutnya takbir yang ketiga Allahu Akbar, boleh langsung salam dan boleh kembali berdoa. Ya, dalam hal ini. Adapun salam, maka telah ada 2 riwayat yang sahih. Riwayat yang pertama bahwa Rasulullah SAW salam hanya sekali saja ke kanan. Dan riwayat yang kedua Rasulullah SAW 2 kali sebagaimana sholat salamnya dalam sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan yang sunnah mengucapkan salam itu dengan lirih. Mengucapkan salam itu dengan lirih, tidak dikeraskan. Sebagaimana telah ada riwayat yang sahih yang menunjukkan kepada hal itu. Kemudian ikhwatul Islam azanillahu wa iyyakum, terjadi ikhtilaf para ulama juga
tentang orang yang paling berhak menjadi imam dalam sholat jenazah. Sebagian ulama mengatakan yang paling berhak adalah wali, penguasa daerah itu. Dan ini wajib. Kenapa? Karena Rasulullah SAW senantiasa memimpin sholat jenazah dan beliau sebagai penguasa di zaman itu. Kalau tidak ada wali, maka pada waktu itu naibnya. Siapa? Kalau tidak ada juga, maka yang paling utama adalah orang yang paling berilmu tentang fikih sholat jenazah. Kalau ternyata di antara karib kerabatnya ada yang berilmu tentang fikih sholat berjenazah, maka dia lebih didahulukan. Allahu a'lam. Ya. Karena Allah berfirman, wa ulul arham ba'dhum aula bi ba'din fi kitabillah. Kan ulul arham, ya orang-orang yang mempunyai kaitan silaturahim, itu sebagian mereka lebih layak untuk sebagian yang lainnya, berdasarkan keumuman ayat itu. Selesai ya sholat, segera kita angkat. Tidak ada doa-doa lagi. Adapun yang dilakukan di masyarakat kita setelah sholat jenazah, imam memimpin doa panjang banget, doa lagi. Semua itu diada-adakan. Sebab kalaulah itu baik, tentu yang pertama kali melakukannya siapa? Kalaulah butuh doa setelah jenazah, buat apa diadakan doa di dalam sholat jenazah? Doa di dalam sholat jenazah sendiri itu sudah cukup. Tidak perlu lagi bikin doa lagi setelah sholat jenazah. Jadi setelah sholat jenazah selesai, langsung kita angkat, digotong. Iya. Kemudian langsung digotong, dipanggul, dan disunahkan berjalan cepat. Karena Rasulullah berdasarkan ayat juga, asri'u bil janaiz, hendaklah kalian bercepat membawa jenazah. Kalau jenazah itu baik, maka itu kebaikan yang kalian berikan kepada dia. Kalau jenazah itu buruk, maka kalian telah meletakkan keburukan dari pundak-pundak kalian. Segera kita. Dan yang sunnah akhi, menguburkan jenazah itu di perkuburan kaum muslimin. Tidak sunnah bikin kuburan khusus keluarga dekat rumah misalnya. Yang sunnah itu di perkuburan kaum muslim. Tidak pernah kita mendengar para sahabat ada yang mengkhususkan kuburannya di, ya, kita bikin khusus keluarga saya aja lah di sini misalnya. Dan yang sunnah, kalau seseorang mati di suatu tempat, maka yang sunnah adalah dikuburkan di tempat dia mati. Di mana? Di desa, ya tempat dia meninggal dunia di situ. Ini berdasarkan hadis bahwasanya ketika telah selesai perang Uhud, maka keluarga-keluarga korban pun datang dan membawa jenazah-jenazah untuk dikuburkan di kota Madinah. Maka Rasulullah SAW menyuruh untuk menyeru seseorang, ya hendaklah dikembalikan mayat-mayat itu ke tempatnya. Lalu kemudian dikembalikan mayat-mayat itu ke tempatnya dan dikuburkan di tempat mereka meninggal dunia. Makanya kalau antum meninggal, misalnya antum lagi pergi ke Sulawesi, antum meninggal di Sulawesi, tidak sunnah dibawa ke Jawa lagi. Banyak terkadang orang tua ketika meninggal, anaknya meninggal di mana? Di Sumatera. Dia, orang tuanya adanya di Jawa. Pokoknya bawa ke sini. Tidak sunnah. Bahkan sebagian ulama mengatakan haram hukumnya. Kenapa? Karena Rasulullah melarang orang-orang, para keluarga yang membawa korban Uhud itu untuk dibawa kemana? Ke kota Madinah. Ya. Maka kalau antum meninggalnya di Sumatera, ya antum dikuburkan di sana. Antum meninggalnya di mana, nggak perlu dibawa pakai pesawat atau apa gitu. Kemudian ya, yang sunnah, membawa jenazah itu dengan berjalan kaki. Dan tidak sunnah dengan pakai mobil, wala ambulan wala syai'. Kecuali kata para ulama tempatnya sangat jauh di luar kota. Karena di dalam kota sudah nggak ada tempat. Ya, terutama di daerah-daerah kota-kota besar terkadang untuk mendapatkan perkuburan susahnya minta ampun, Pak. Ada tapi harus
ngontrak. Sehingga akhirnya si mayat ini udah hidupnya ngontrak, matinya ngontrak lagi. Walaupun demikian kata para ulama, kalau keadaannya demikian, ya, maka diperbolehkan menggali kembali kuburan yang sudah hilang tanda-tandanya. Makanya ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, kalau antum pernah ke Baqi di kota Madinah, tidak ada satupun kuburan yang disemen, diplester, nggak ada. Ada tidak? Ada yang pernah haji? Antum melihat di sana? Ya, kuburan semuanya